Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian dan sembah dari kami anak-anak-Mu, oleh karena Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami, menolong, memimpin kami, bahkan mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di pagi yang cerah ini, Engkau memberikan kepada kami napas kehidupan dan gairah hidup yang semakin baik dari hari sebelumnya. Dan gerakan Roh-Mu terus mengalir dalam hidup kami, memotivasi kami untuk lebih mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih. Kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, menyatakan yang salah dalam hidup kami, mendidik kami di dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan kami, serta memberikan hikmat kepada kami untuk memutuskan segala sesuatu di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita dan memerintah hidup kita bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam seri Peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya dengan subtema Buat Dunia Jadi Heran Melalui Melihat Dirimu. Ya, subtemanya sangat menantang, ya. Buat dunia jadi heran melihat dirimu. Kita buka 2 Korintus 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab yang telah berfirman, ya, saya ulangi lagi, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang telah berfirman atau menyampaikan sabdanya kepada setiap umatnya, khususnya yang percaya dan mengasihi Tuhan, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang indah, menakjubkan di dalam kehidupan di dunia ini. Saya berikan contoh sebuah ilustrasi supaya kita nanti dapat memahaminya, bagaimana terang itu bisa terbit dari kegelapan yang ada dalam hidup manusia. Jika kita melihat sebuah biji pohon, sebuah biji ya dari sebuah pohon, apakah itu pohon mangga, apakah itu kacang, jadi yang jelas biji-bijian. Jika saudara dan saya menanamnya di tanah yang keras, kita katakan begitu, di tempat yang pas, kita akan terkejut ketika melihat dia bertunas. Kita perhatikan baik-baik, bagaimana mungkin daun dan batang yang begitu lemah ini bisa menembus tanah yang kuat. Karena jika kita coba memetiknya dan membalikkannya untuk memasukkannya ke dalam tanah, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi ada sesuatu kekuatan yang kuat yang mendorong biji yang telah bertumbuh ini, telah bertunas ini, mampu keluar dari tanah yang keras. Nah, di satu sisi yang lain, ibu-ibu yang paling sering ini mengambil sebuah telur, apakah telur ayam atau telur bebek. Kalau kita mau memasaknya, kita akan memecahkannya, ya, memecahkannya lalu membuat telur ceplok atau telur dadar. Nah, tapi kita akan kagum ketika embrio atau benih yang ada di dalam telur ini, ketika dia memiliki kehidupan dan bertumbuh, dia mampu memecahkan kulit telur ini dari dalam yang begitu kerasnya, sehingga dia hidup.
Ilustrasi ini untuk memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa jika kita hidup di dalam Kristus, jika kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus, maka kegelapan yang ada di dalam hidup kita itu akan menjadi sirna, menjadi terang. Karena ada satu dorongan yang sangat kuat, karena ada kehidupan di dalamnya. Apa yang menyebabkannya? Saya menyebutkannya adalah cinta kasih. Jika kita mengasihi Tuhan, saya tidak usah sebut dengan segenap hati, segenap jiwa atau akal budi, ya, atau mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pada dasarnya jika seseorang didorong, dimotivasi, digerakkan oleh kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama, yaitu orang-orang terdekatnya, yang mungkin selama ini terluka, terdampak oleh karena kelemahan, ya, kelalaian dirinya, maka ada suatu dorongan yang kuat untuk dia berubah, ya, untuk dia menjadi baru, untuk dia mampu mengasihi orang-orang yang di sekitarnya, dan dia mampu menghapus setiap air mata, bahkan mampu merubah cara pandang orang kepada dirinya karena perubahan yang terjadi, yaitu terang yang timbul dari kemuliaan Kristus yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak heran ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Banyak orang berkata, saya sendiri juga berkata seperti itu, tidak mudah merubah akal budi kita, buah pemikiran kita untuk menjadi hal yang baru, ya, untuk kita lakukan. Kita bisa saja tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kita bisa saja merubah cara berpikir kita. Kalau keinginan daging itu memikirkan hal-hal yang daging yang tercatat dalam Roma 8, dan kalau kita hidup oleh roh, kita memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu hal-hal yang baik. Namun realitanya tidak mudah, tapi pasti bisa. Hal ini juga menjadi hal yang serius, menjadi pengalaman pribadi Rasul Paulus sesungguhnya. Ya. Dan dia dengan gamblang, dengan sangat jelas menyampaikan hal ini kepada jemaat di Roma. Jika saudara dan saya mau membaca dengan teliti apa yang dikatakannya dalam suratnya di dalam Roma 7, baik mulai dari ayat 15 sampai yang ke-25, dia katakan secara sederhana, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku buat. Ada sebuah polemik yang terjadi di dalam hidupnya. Begitu juga ada sebuah polemik yang terjadi dalam diri kita. Pak, sebenarnya saya ingin tersenyum dan menyapa orang itu dan memeluk orang itu dengan kasih, agar dia tidak sampai sakit hati. Tetapi ketika saya merasakan dengan pemikiran saya bahwa apa yang telah diperbuatnya itu telah melukai, rasanya sangat sulit, kecuali hanya rasa marah, ya, rasa tidak suka yang akan saya lontarkan. Dan memang itu tidak mudah. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 25, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wow. Kita juga sering berkata begitu. Tuhan, bagaimana supaya aku bisa menjadi lebih baik? Bagaimana bisa aku mengasihi orang-orang yang menyakiti aku? Atau bagaimana bisa aku merubah supaya aku tidak menyakiti orang lain? Padahal saya sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam diri saya. Padahal saya sadar tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus yang saya terima dari Tuhan. Dan bahwa Roh Kudus itu menolong saya, pemimpin saya, menginsapkan saya, menghibur saya, bahkan untuk memuliakan Yesus dalam hidup saya. Tapi realitanya, Tuhan, kalau berkarunia is okay lah. Bahasa roh barangkali, memuji, menyembah Tuhan, haleluya. Dan karunia-karunia yang lain.
Tetapi merubah sikap dan perilaku kelihatannya sulit Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam Roma 7 tadi ayat 25, syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ada jalan keluar dari Tuhan, yaitu cinta kasih kepadanya. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam hidup pribadinya, Rasul Paulus, yang bisa menerima dia, bertemu muka dengan dia. Ketika dia memiliki suatu niat jahat yang sangat besar di kota Damsyik, Tuhan menyapa dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu dia terjatuh dengan mata yang tidak mampu melihat. Luar biasa. Seorang yang seperti Saulus yang tidak mengenal Tuhan, yang kita katakan begitu jahat sekalipun, Tuhan ingin berjumpa dengan dia. Cinta kasihnya begitu besar. Ananias sendiri tidak merasa percaya akan hal ini. Bahkan dia berkata, Guru Tuhan, aku sudah banyak mendengar tentang hal ini. Tentang hal-hal yang dia perbuat untuk anak-anakmu, untuk umat Kristen. Tapi Yesus berkata, aku mengasihinya, aku punya rencana dalam hidupnya. Demikian juga sesungguhnya berlaku pada kita jika kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Kasih kitalah yang mendorong sehingga kita mampu. Itu sebabnya Petrus juga mengalami hal ini berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Haleluya. Tidak mudah. Akan ada penderitaan, harus ada penyangkalan diri, harus ada memikul salib. Agar terang di dalam diri kita, agar roh kemuliaan yang ada dalam diri kita itu terpancar dengan sikap kehidupan perilaku kita yang berubah. Jadi sesungguhnya peran Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita adalah roh yang membawa perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam kita bertutur kata, perubahan dalam kita bersikap dan berperilaku. Perubahan dalam sikap kita merespon apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan diteruskan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya yang kita baca tadi 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Perkataan-perkataan ini jangan hanya perkataan sebuah pernyataan atau tulisan atau khotbah tentang firman Tuhan, tetapi pernyataan tulisan Petrus ini adalah ungkapan kasih cintanya kepada Tuhan. Dan juga ungkapan cinta kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Begitu juga harusnya demikian dalam diri kita. Agar orang-orang di sekitar kita tidak lagi meneteskan air mata. Tidak lagi terluka, tidak lagi mencibir atas segala kelakuan, sikap dan perbuatan kita ketika kita sudah di dalam Kristus. Dikatakan demikian oleh Rasul Petrus selanjutnya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, ketika kita merespon ini dengan baik, ayat 4 dikatakan, sebab itu mereka heran. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, sebab itu mereka heran. Ketika melihat, ketika mendengar, seakan-akan tidak percaya bahwa diri kita telah mengalami perubahan yang begitu drastis di dalam Kristus. Amin. Karena the power of love di dalam diri kita itu menggerakkan kita menjadi manusia yang baru yang terus diperbaharui dari hari ke hari, menyerupai gambar dan rupa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Itulah kabar baik yang ditunggu setiap orang di dunia ini. Agar mereka berkata, setiap aku melihat anak-anak Tuhan ahli waris, yaitu orang yang percaya,
Aku melihat kekuatan kasih di dalam diri mereka, sehingga mereka bukan saja mampu berubah, tapi mereka mewarnai kehidupan di mana mereka berada, mewarnai kehidupan dalam rumah tangga mereka, mewarnai sedemikian indah, bagaikan pelangi di dalam pekerjaan, di dalam persekutuan mereka, di gereja mereka, dimanapun mereka berada. Ternyata Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus bersama Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus sebagai penolong dan pemimpin kita, kita juga bisa. Kita bisa membuat orang di sekitar kita terheran-heran. Dan ini yang mendorong mereka untuk ingin mengenal Kristus. Luar biasa. Memang oleh dampak hal ini, kita bisa saja difitnah atau dinista. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Haleluya. Orang-orang baik dan benar memang suka dibenci, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Yesus berkata, kamu bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya. Terus menjadi lebih baik, sehingga orang terheran-heran. Karena itulah kabar baik. Saya sering berkata, apa kabar baik yang sesungguhnya? Yaitu ketika orang-orang di dunia ini, orang-orang di sekitarmu, terheran-heran melihat dirimu. Bisa berubah seperti itu. Yang dulunya hidup dalam kegelapan, ketidaksenonohan, kata-kata yang kasar, tidak peduli itu dari suku apapun. Ternyata saya katakan, saya sendiri sebagai orang Batak yang suka dikatakan orang Batak itu kasar. Ternyata orang Batak itu sangat lembut hatinya. Tutur katanya pun menjadi lembut. Amin. Memang benar dari suku yang lain, saya kutip saja dari suku Jawa atau Sunda, lembut. Halus kata-katanya. Ya. Tetapi lebih lembut lagi orang Batak. Karena bukan hanya kata-katanya yang santun dan lembut, tapi hatinya juga lembut. Amin. Tapi saya yakin suku yang lain pun demikian di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Karena memang kita harus merasa bangga dengan suku kita, karena Tuhan melahirkan kita dari suku-suku tertentu agar berdampak di setiap suku kita. Amin. Puji Tuhan. Dan memang karena Tuhan sendiri telah berfirman, khususnya Rasul Paulus yang memang luar biasa dipakai Tuhan. Dia tulis di dalam suratnya yang kedua di Korintus, pasal ketiga ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di mana ada Roh Kudus, di mana ada roh penolong, di mana ada roh pemimpin, di mana ada roh kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kebebasan dari kejahatan. Dari situ akan ada kemerdekaan dari perbudakan dan keterikatan dari dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan kita semua, dikatakan di ayat 8, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ada amin, saudara yang kasih? Amin, amin. Amin, haleluya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sejalan dengan waktu, kita terus dirubah semakin baik, dan mereka semakin terheran-heran melihat kita. Saya kira Pak, apa yang Bapak perbuat hanya cukup seperti itu. Ternyata lebih dari apa yang saya harapkan. Itu yang Bapak lakukan. Sungguh, saya melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya ini adalah menjadi bagian dari setiap hidup kita. Khususnya seluruh partisipan yang ada di power of love. Mari, kekuatan kasih itu kita tampilkan. Kita izinkan keluar dengan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Dan orang berkata, Tuhan terima kasih, aku bertemu Engkau di komunitas The Power of Love ini. Dan aku semakin mencintai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, hambamu telah berhenti berkata-kata.
Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang menolong, Roh-Mu yang memimpin, Roh-Mu yang menghibur, Roh-Mu yang adalah kebenaran dan kemuliaan itu akan mencerdaskan kami, akan memberikan kebijakan kepada kami dalam setiap segi kehidupan kami, sehingga terang-Mu semakin bercahaya, dan sejalan waktu kami terus diperbaharui, semakin diperbaharui manusia batiniah kami, sekalipun manusia lahiriah kami terus merosot, baik oleh karena kondisi situasi tertentu, maupun oleh karena usia kami yang terus bertambah. Namun kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam hidup kami, dan kami terus berbuah di dalam kasih bagi orang di sekitar kami, dan itu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, wow. Katakan wow dulu Bapak Ibu. Tuhan Wow, kita wow. hebat. Wow, ya. Luar biasa. Power statement-nya pagi ini saya tangkap dari subtemanya Dr. Saud ya. Buat dunia heran melihat dirimu. Yuk sama-sama katakan. Buat dunia heran melihat dirimu. Sekali lagi. Buat heran dunia melihat diri saya. heran melihat dirimu. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Luar biasa. Terima kasih Dr. Saud yang sudah jadi juru bicaranya Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi ini bisa kita lakukan. Jadi rema dalam hidup kita. Kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biar dunia melihat ada kasih Tuhan. Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Baik dalam pikiran kita, perkataan kita, terlebih-lebih perbuatan kita, sehingga banyak orang-orang ataupun jiwa-jiwa diselamatkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati untuk Bapak Dr. Saud bersama keluarga. Pelayanannya semakin heran, semakin luar biasa, dan kami rindu terus Bapak bisa memberkati juga untuk hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam ruang kesaksian dan perkenalan. Saya melihat ada 2 orang ya di sini partisipan yang baru, yaitu Bapak Bambang Jaeng Irianta. Silakan Bapak, kami ingin berkenalan dengan Bapak. Disebutkan di mana tinggal, berapa anak, istri, dan gereja di mana. Seperti itu. Silakan Bapak Bambang. Puji Tuhan. Ya, shalom. Ya. Nama saya Bambang Jaeng Irianta. Ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, pelayanan kami ada di daerah Depok, ya, daerah pinggiran Depok sebelah barat. Ya. Dan kami sudah dikaruniai anak 2, ya, putri-putri. Puji Tuhan, yang satu sudah menikah, ya, dan yang satu bekerja. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bergabung dengan komunitas ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan, sehingga boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di pagi hari ini dengan sukacita hati kami ya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu semua, hamba-hamba Tuhan. Saya dengar tadi hamba Tuhan Miki Lumempau, itu sahabat saya ya. Bagi semua puji Tuhan, dan terlebih hamba Tuhan Surbakti ini dekat dengan saya, nggak jauh, sekitar hanya beberapa kilo saja, kurang lebih 10 kilo ya, satu kota Depok. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Bapak-Ibu semua, karena dari berbagai penjuru Indonesia, ya. Saya dengan sukacita, dengan rendah hati, ya, bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita. Itu kesaksian saya, perkenalan saya pagi hari ini. Sampai sini dulu, dan puji Tuhan, biar nama Yesus dipermuliakan. Haleluya, amin.
Amin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kami senang menyambut Bapak dan senang boleh setiap pagi kita beribadah, bersaat teduh di The Power of Love. Ya, salam buat keluarga, selamat melayani. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang kita mau dengarkan juga kesaksian dari ada Bapak Matius Sarwono 21. Woi, silakan Bapak Matius, perkenalan dari mana, tinggal di mana, keluarga dan pelayanan. Silakan Pak Matius. Belum dibuka mic-nya Pak, masih terkunci, jadi kami belum dengar suara Bapak nih. Dibuka dulu mikrofonnya. Salam, selamat pagi. Terima kasih. Saya Aris Sarwono. Tinggal di Solo, Jawa Tengah. Nah, saya bersyukur lewat Zoom ini karena saya diperkenalkan sama saudara Ibu Jo. Karena Ibu Jo ini juga ikut di grup saya karena saya mendirikan grup Kristen itu hampir 3 nomor itu saya adminnya, salah satunya banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa senang di grup saya. Syukur sekali. Karena saya bukannya iseng-iseng, memang saya sengaja membuat supaya kita saling diberkati untuk memberkati, saling untuk menegur, saling melengkapi, saling menambah iman kita semuanya di saya. Itu banyak orang hamba-hamba Tuhan yang ikut di grup saya itu merasa senang itu. Nah, bahkan saya ini anggota bisa mencapai 258 hampir 200 ini grup yang saya buat itu. Saya adminnya itu ya, bersyukur. Ya saya tiap pagi ya senang sekali ikut Zoom. Begitu bangun pagi kita lewat Zoom ini menjadi badan kita tetap fresh. Jadi maksudnya fresh dalam iman kita tetap segar karena pagi-pagi habis sebelum melakukan aktivitas kita diisi dengan firman membuat hati kita senang sekali misalnya berbunga-bunga dalam mengikuti kalau kita dengan iman kita roh kita menyala ternyata kok senang enak sekali ya nyaman sekali Zoom pagi itu membuat hati senang sekali dan membuat kita bersukacita. Ini kita bersyukur lewat Zoom ini. Ya, ini kalau boleh tahu ini Zoom-nya yang dirikan siapa ya? Ini biar boleh tahu. Waduh. Ini yang punya Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus, betul. Ya. Nah, tetap itu bahkan nanti ada teman nanti tolong ini teman juga ya, teman ya maksudnya ya teman di grup mau ikut gabung juga namanya Siska. Tolong nanti udah saya WA tapi dia belum dikasih linknya sama Ibu Jo itu. Supaya nanti namanya Siska, teman di grup juga mau ikut juga. Karena kita kalau dia tidak diisi dengan firman Tuhan katanya itu hidupnya hampa, bahkan setiap harinya apa yang dia rasakan tidak ada artinya loh. Pak Matius, ya. Tadi perkenalannya belum. Istri dan anak berapa Pak? Terus pelayanan di mana? Ya pelayanan saya hanya di kelompok kecil dalam arti seperti komsel, misalnya kebaktian rumah tangga. Jadi gereja apa itu Pak? Gereja apa Pak? GKJ kah? GBI kah? GBI Keluarga Solo, Pak Ubaja. Oke, berapa putra-putri Pak Matius? Dua, satu sudah married, satunya belum. Oke Pak, menghemat waktu karena kita akan masuk dalam ruang doa. Terima kasih buat perkenalannya, kehadirannya. Oke, kami dengan senang hati menyambut Bapak Matius Sarwono dan juga teman-temannya, hamba Tuhan, anak Tuhan. Kami dengan senang hati menyambut ya. Tetap semangat Pak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, sekarang kita masuk dalam breakout room. Silakan Pastor Surbakti karena waktu kita sudah pas. Ya, terima kasih. Nanti dalam room kita ada kesempatan berkenalan dan juga saling mendoakan satu yang lain. Maka perlu ada catatan supaya apa yang perlu didoakan tidak terhilang begitu saja. Tadi ada masing-masing catatan kita sehingga
fokus kita mendoakan satu yang lain. Kita masuk kepada room ya. Terima kasih.